kita akan melakukan pemeriksaan prasat ya, yaitu pemeriksaan pada bayi baru lahir ya. Oke, yang pertama nanti kita di sini ada alatnya, kita siapkan ya. Ini ada yang namanya lula meter. Ini yang bayi ya, dia ada dua, permukaannya ada untuk ibu, ada untuk bayi. Ya, kalau yang bayi ini ada apa namanya, gambar anaknya ya, gambar bayinya. Nanti kita gunakan yang bayi ya. Kemudian ada termometer, ada penlight ya, penlight itu center ya, tapi berbentuk kayak pen gitu, penlight, pen bank. Kemudian ada spet, juga ada pika ya. Kemudian ada apa sih namanya, neckline ya, kemudian stetoskop, kemudian ada head spoon, perlu steril ya, kemudian pemberisi kapas ya. Oke, kemudian kita di sini timbangan ya, timbangan bayi, kemudian ini alat ukur untuk panjang badannya. Oke, ini alat pada bayinya. Kemudian kita selanjutnya langsung saja memberitahu kepada ibunya bahwa kita akan melakukan pemeriksaan pada bayinya ya. Assalamualaikum ibu, selamat siang. Oke, ibu alhamdulillah ya, sudah lahir bayinya dengan sehat. Kemudian selanjutnya bu, nanti saya boleh melakukan pemeriksaan ya pada bayi ibu ya. Jadi saya dengan Bu Ayu akan melakukan pemeriksaan ini, mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan bayinya selalu sehat gitu ya. Oke, kemudian jika sudah melakukan izin, kemudian sudah izin juga, nanti juga Bu kita akan melakukan yang namanya suntik vitamin K Bu ya, untuk mencegah perdarahan pada bayinya sampai usia 6 bulan. Oke, untuk selanjutnya kita bawa pasien bayinya ke tempat yang aman, melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir ya. Ini kan posisinya di bedong ya, cuma nanti kita akan kita sedikit kita buka ya, jadi tidak semuanya kita telanjangkan seperti ini ya. Jadi ini posisinya biasanya bayi di bedong ya. Oke, kemudian kita ukur dulu panjang badan sama timbangan ya. Untuk pengukur di sini harus menggunakan alas ya. Nanti kita kurangi gitu timbangannya dengan alas sama wujud. Setelah kita timbang, hasilnya beratnya yang normal adalah 2.500 sampai 4.000 ya. Kalau itu dia jadi bayi besar atau porsinya, kalau di bawahnya dia jadi prematur ya, bayi kecil ya. Kemudian kita melakukan yang namanya pemeriksaan panjang badannya. Ini sangat mudah ya. Bayinya kita tegakkan saja, kemudian kita lihat ini ya, berapa panjangnya. Oke, next, yang normal tak akan sampai 52 cm ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kepada bayinya. Ingat, melakukan pemeriksaan pada bayi bayinya harus stabil ya, jangan pada saat bayinya masih rewel ataupun bayinya masih dalam kondisi yang kurang baik gitu ya. Oke, kemudian kita yang pertama kita ke kepala ya. Sebelum melakukan pemeriksaan itu kita jangan lupa menentukan sambutan, kemudian kita menggunakan handscoon ya, karena kita akan memegang bayinya tadi. Tidak mau steril boleh, tidak steril juga boleh ya, tidak menjadi masalah ya. Kemudian timbangan dan panjang berat badan dan panjang badan, kalau seandainya dia sudah dilakukan pengukuran, biasanya kan sekarang selalu cepat ya pengukuran panjang badan dan beratnya, karena ingin segera tahu ibunya pas lahir, itu nggak usah diulangi lagi, pasti akan sama hasilnya dengan yang baru tadi ya. Jadi kalau sudah dilakukan pemeriksaan timbangan badan ini, kita tinggal campuran, sudah beritahu ibu campuran, kemudian kita bawa bayinya langsung kita lakukan pemeriksaan head to toe dari kepala sampai kakinya ya. Jadi lihat kasusnya, bayinya sudah dilakukan pengukuran, kita lakukan pengukuran ya. Kalau
ya tidak usah dilakukan. Tapi kalau belum dilakukan pengukuran berat badan kita lakukan ya. Kita lakukan pakai mesin dulu, belum baru melakukannya. Oke, kemudian kita lihat ya kepalanya apakah simetris ya, bentuknya seperti apa. Kemudian kita lihat di sini yang penting adalah keadaan suturannya di ubun-ubun besar. Jadi kalau ubun-ubun di sini ya, pada bayi baru lahir ubun-ubunnya sangat nampak sekali ya, ubun-ubun besarnya segi 4 atau belah ketupat ya. Kemudian kita lihat terjadi mulase tidak, atau mulase itu adalah penyempitan antar tulang ya, antar tulang di frontalnya, di kepalanya, di orbitalnya apakah terjadi penyempitan ya. Biasanya penyempitan itu terjadi pada bayi yang misalnya bayinya besar ya, tapi kemungkinannya kecil, makanya tidak boleh dipaksakan ya untuk melahirkan bayi yang seperti itu, nanti mengakibatkan terjadinya kelainan di intrakranialnya akibat tekanan intrakranial pada saat melahirkan. Jadi menjadi penyempitan karena dia antar tulang itu belum menyatu ya, ubun-ubun di antar tulang itu belum menyatu. Kemudian kita lihat juga keadaan kulitnya, bagaimana kebersihannya, ada vernicas seosanya ya, lemak-lemak putih itu namanya vernicas seosa. Kemudian kita ke mata, kita lihat matanya. Nah sebelum sini kita boleh melakukan yang namanya pemeriksaan lingkar kepala ya, boleh kita melakukan pemeriksaan lingkar kepala. Lingkar kepalanya di sini yang paling menonjol di bagian belakang, sama nanti di atas di melewati telinga ya, di atas telinga, kemudian ke atas dahi, di atas dahi, di atas alis ya. Oke, dia yang normalnya lingkaran kepala 33 sampai 35 ya. Oke, kemudian kita ke mata. Mata lihat simetris tidak? Simetris itu sama ya, bentuknya baik tempatnya sama, rata, simetris ya, simetris apa tidak. Kemudian kebersihan mata, ada tanda-tanda infeksi misalnya keluar nanah ataupun matanya berair terus ya, keluar air terus. Kemudian ada strabismus ya, atau matanya nampak juling. Kemudian kita lihat juga skleranya putih atau kuning, kemudian sklera itu yang putih-putih ya, kemudian konjungtivanya merah muda atau tidak, pucat atau tidak ya. Kemudian kalau memang kurang bersih, kita ambil kapas DTT, kita bersihkan ya kalau ada yang tidak bersih ya. Kemudian kita beralih ke hidung. Di hidung kita lihat simetris apa tidak, bersihnya apa tidak. Kemudian yang paling penting adalah adanya pernapasan cuping hidung apa tidak ya. Pernapasan cuping hidung itu pernapasan yang kembang kempis di hidungnya, jadi nampak bahwa bayinya itu distas pernapasan atau sesak misalnya ya. Nah itu akan terjadi kembang kempis di cuping hidungnya, cuping tuh ini ya. Kemudian kita ke mulut. Mulut yang pertama adalah cek bibirnya. Cek bibirnya apakah simetris apa tidak, dan warna merah muda atau tidak ya di warna bibirnya. Kemudian baru kita ke arah dalam ya, dalamnya bersih apa tidak ya, lidahnya, keadaan gusinya ya. Kemudian kita di sini kita akan melakukan yang namanya refleks ya, refleks di daerah mulut, yaitu ketika kita tangan kita menyentuh di daerah pinggir mulutnya, dia akan langsung mengikuti ya, langsung ngikut gitu ya. Kemudian kita kesini juga dia ngikut ya, itu namanya refleks mencari, rutin ya. Kemudian ada yang kedua refleks menghisap atau suckling. Jadi ketika kita kasih dot atau kita kasih bayinya menyusu ya, menyusu pada puting ibunya, nanti ada refleks menghisap. Kemudian ada swallowing ya, swallowing ya, swallowing itu refleks menelan ya, refleks menelan, swallowing itu refleks menelan pada bayinya. Kemudian kita ke arah kuping ya, telinganya simetris apa tidak ya, adakah pengeluaran cairan yang sekret atau tidak ya, bersih apa tidak ya. Kemudian kita ke leher, lihat simetris apa tidak ya, apakah ada pembesaran limfe, vena jugularisnya biasanya belum ya.
Biasanya kita keadaan aja simetris atau tidak bagian lehernya. Kemudian kita ke arah dada. Jadi kalau pada bayi, kalau periksanya di kepala, ininya juga ditutup dulu ya, jangan dibuka semuanya ya, karena mudah untuk terjadi yang namanya hipotermi. Kita sudah memeriksa daerah kepalanya, tutup lagi ya, boleh menggunakan tutup topi. Nah, kita ke dada, jadi dadanya dibuka ya, ini bajunya dibuka karena ini bonekanya sudah memang include dengan baju ya, agak susah membukanya. Jadi bajunya dibuka ya seperti ini. Nanti kita lihat daerah putingnya, daerah puting susunya rata apa tidak, simetris apa tidak. Kemudian adakah retraksi dinding dada, kayak tarikan ya, tarikan dinding dada ke dalam ke atas gitu ya. Nah, adakah tarikan tadi. Kemudian di sini juga kita melakukan cek ya, kita cek bagaimana pernapasannya. Jadi kita melihat pernapasan bayi langsung ya, kita melihat dia bernapas. Kita melihat jantungnya dulu, kita melihat denyut jantungnya, jadi bukan nadinya, bukan pada saat nadi ini, tapi kita melihat yaitu pada nadinya ya. Nah, pada nadinya yang normal adalah 110 sampai 120 kalau dia keadaan normal ya. Kalau untuk pernapasannya 40 sampai 60 kali per menit. Jadi per menit ya, tidak boleh per seperempat menit, tapi harus 1 menit full menghitung pernapasan ya, hitung pernapasan pada bayinya. Nah, pada saat melakukan ini boleh kita melakukan termometer ya, termometer di awal tadi, karena termometer ini kan dia 5 sampai 10 menit ya lamanya untuk kita melihat termometernya selesai, pemeriksaan termometer. Jadi boleh kita lakukan tadi di awal misalnya untuk melakukan pemeriksaan ini ya, ditaruh dulu ya, atau kalau mau terakhir juga apa, cuma menambah waktu lagi gitu ya. Kalau mau di awal diletakkan aja dulu, nanti ketika sudah 5 atau 10 menit sampai 10 menit baru kita angkat ya, sambil kita lakukan pemeriksaan yang dari tadi ya, boleh ya. Tuh, kalau sudah 5 menit kita cek tadi ya. Oke, kita cek ya cara ngeceknya. Nanti kita lakukan ini di dewasa saja ya. Kita lakukan pemeriksaan TTV-nya di dewasa aja lebih lengkap. Kalau pada bayi sebenarnya dia ada termometer sendiri ya pada bayi, tapi kalau memang tidak ada, kita gunakan termometer dewasa ini. Setelah melakukan suhu kita taruh di yang namanya larutan ya, larutan desinfektannya, boleh klorin ya, boleh larutan desinfektan yang lain ya, rendam di situ ya, selama mungkin 5 menit atau berapa ya. Nah, kalau sudah selesai baru kita celup di air bersih, air sabun, air bersih, kemudian masukkan lagi ke sini ya. Jadi harus disiapkan juga nanti. Oke, kemudian setelah dada, kemudian kita ambil untuk lingkar dada ya. Lingkar dada yang bagus yang normal adalah 32 ya sampai 34. Jadi lingkar dadanya di atas puting ya. Kemudian kita balik. Jadi dari inci dulu ya. Nah, misalnya ya 30 ini 40 ini besar ya, karena ada ini di atasnya, karena ini bayinya ada apa nih, untuk bayi resusitasi ya, jadi agak bengkak dadanya. Harusnya kan memang kepala lebih besar daripada bagian lain ya kalau pada bayi baru lahir. Oke, kemudian kita ke perut, buka perut ya, buka perutnya, dadanya sudah mulai kita tutupi ya. Kalau sudah buka perut, nah perutnya kita lihat yaitu tali pusatnya ya, tali pusatnya bagaimana keadaannya, adakah perdarahan aktif atau tidak ya, infeksi apa tidak ya. Kemudian pastikan untuk menutup menutup tali pusatnya dengan hanya kasa steril saja ya, hanya kasa steril saja, tidak boleh dibubuhi apapun ya, tidak ada tambahan apapun. Oke, kalau sudah kita tutupi perutnya, kita beralih ke alat genitalia ya. Pada bayi baru lahir, alat genitalia dilihat kalau dia pada bayi perempuan yaitu labia mayora,
sudah menutupi yang namanya labia minora ya. Itu biasanya pada pasien yang sudah aterem atau sudah di atas 37 sama dengan 37 minggu gitu ya. Sudah 9 bulan gitu kalau kita bilang ya. Jadi dia sudah normal ya. Kemudian bersih apa tidak ya keadaannya. Kemudian kalau pada laki-laki dia testisnya sudah turun di skrotum apa belum, itu pada bayi yang sudah aterem ya, sudah cukup bulan ya. Oke, kemudian kita ke ekstremitas. Ekstremitas itu adalah alat gerak ya. Ekstremitas dibagi dua, ada alat gerak atas dan bawah. Atas itu tangan, bawah itu kaki ya. Kalau di tangan kita akan melakukan pemeriksaan sama, lihat warna kulit simetris tidak ya, warna kulit tangannya. Kemudian lihat jari-jarinya apakah ada sindaktili atau polisindaktili yang jarinya lebih dari 5 ya. Nah, itu namanya sindaktili ya atau polisindaktili. Kemudian kita cek refleks ya. Jadi di refleksnya di sini ya, kita letakkan tangan kita, nanti dia ada refleks menggenggam ya. Dia ada langsung refleks spontan dia menggenggam, itu bagus berarti ya. Dua-duanya kita periksa ya. Sama kaki juga sekalian. Ini namanya refleks palmar ya. Palmar refleks ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lila tadi, yaitu di lengan ini tadi ya. Oh ini nyambung ya. Ini nanti bajunya di ke atasin ya. Nah ini dia. Jadi dari tulang tonjolan ini kita ke sikunya dulu. Oh misalnya ini apa 11 ya, kita bagi 2 berarti 5,5. Jadi di daerah 5,5 di sini. Nah kita putar. Nah masukkan ya. Nah itu dia ya. Betul 12,5 ya. Tuh 13 hampir mau 13 ya. Oke. Sudah. Oke sudah. Kemudian kita ke kaki tadi. Kakinya tidak simetris tidak ya. Nah, di sini ya kakinya simetris apa tidak. Kemudian tadi gerakannya. Kemudian warna aktif apa tidak dia ya. Bayi baru lahir dia kakinya seperti ini ya. Membengkok ya. Ini kita bisa melakukan namanya Babinski refleks ya. Jadi kita tekan ini ke atas. Kita agak tekanan sedikit ya, jangan terlalu kuat. Kayak geli gitu dia. Nah, ini nanti yang ibu jarinya dia ke atas. Yang lainnya jari-jarinya mekar keluar ya. Sedangkan ini yang ke atas ya. Ibu jarinya ke atas, yang lainnya mekar ya. Ini sama ya. Nah, itu normal ya. Nah kalau dia sampai anak sampai 2 tahun di atas masih terjadi Babinski seperti itu, nah, itu harus konsultasi ya, adanya kelainan saraf nanti ya. Kemudian kita ke punggung bayi ya, kita lihat ya dia warna punggung kulitnya tadi, kulit secara menyeluruh kita langsung cek ya warna kulitnya. Kemudian adakah spina bifida itu tonjolan, yaitu kelainan kongenital pada bayi ya. Jadi spina bifida. Kemudian adanya Mongolian spot itu tanda Mongol yang biru-biru ya. Nah, itu nggak apa-apa ya, yang nggak boleh itu yang ada spina bifida itu ya. Nah pada saat seperti ini kita cek boleh pada saat seperti ini kita cek anusnya terjadi lubang tidak ya, boleh menggunakan termometer karena kan dia lembut ya. Atau pada saat pemeriksaan genitalia ya, atau pada saat sini kita lihat adakah lubang anusnya atau tidak, atau atresia ani atau tidak ya. Atresia itu terjadi sumbatan ya, sumbatan ani itu anus ya. Oke, kemudian kita refleks yang terakhir adalah refleks tonic neck refleks ya, tonic neck refleks seperti ini. Di kulit ini kulit secara keseluruhan ya kita periksa, boleh di awal boleh di akhir kulit ya. Jadi tidak ada yang harus urut banget ya, yang penting head to toe-nya dapat gitu, dari kepala dulu, jangan kaki dulu kamu periksa ya, tapi head to toe. Kalau untuk kulit
Ibu sarankan secara menyeluruh saja dari mulai kulit kepala semua ya. Ketika pemeriksaan kepala kita lihat kulit kepalanya ya. Oke, kemudian ini pemeriksaan tonic neck reflex. Baiknya kita suruh menengadah gini, terus kita sampingkan ke kiri atau ke kanan. Jadi ketika kita berikan dia ke samping, kita ke tengadah ke samping, ini yang sebelah samping kanan, kalau arahnya ke kanan, ini lurus, tangan lurus, ekstremitas tangan dan atas dan bawah sebelah kiri kanannya lurus, sedangkan yang kirinya bengkok, baik tangan maupun kaki ya. Itu namanya reflex tonic neck reflex tadi ya. Sama halnya ketika kita tengadah kemudian kita miringkan ke kiri, yang ininya malah lurus, yang ininya malah bengkok ya. Nanti dicoba aja kalau ada bayi baru lahir ya. Oke, nah kalau sudah, nah kita baru minta izin ke ibunya untuk melakukan yang namanya pemberian pitka ya. Nanti pitkanya ini harus yang steril ya, dibuka ya, tidak boleh untuk steril, jadi dibuka, taruh di instrumen, nanti kita isi di paha kiri ya, di paha kiri. Jadi ini disiapkan aja dulu, tapi ini harus ACC ibunya ya. Ada kan pasien yang tidak mau, bayinya sama sekali tidak mau dilakukan imunisasi, pemberian injeksi ya atau suntikan. Jadi diinikan dulu ya sama kapas alkohol, kemudian disuntikan pitkanya sebanyak 1 mg ya. Kalau sudah selesai semua, kita beritahu ibunya bahwa kegiatan pemeriksaan fisik sudah selesai kita lakukan, kemudian kita berikan ke ibunya, kemudian kita cuci tangan, buka handscoon, cuci tangan dan merapikan ya. Terima kasih, jangan lupa dokumentasi ya. Oke, terima kasih.